Saya kontrol tuh suara. Apa ini, suara apa ini? Akhirnya balik lagi. Itu begitu saya balik lagi, bulu kuduk itu udah banyak yang bantu. Saya pikir karena kakinya besar, saya pikir keras itu, gotong kakinya tuh. Saya arah ke sana, si jenazah digotong ke sana. Saya gotong, nggak lihat. Ternyata kakinya sudah potong. Dia laporan ke saya, Pak, ini saya tadi ini. Bagaimana? Loh, sudah dicari, yakin? Nggak ada, Pak. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya celana levis, baju kotak-kotak. Loh, itu mah yang meninggal kemarin. Begitu mau dipindahkan, itu suara. Warganya langsung, Pak, sadar Pak, sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat malam mencekam sekalian, dimanapun Anda berada. Kita selalu doakan bahwa Anda semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat ya. Apalagi di tahun 2022 ya, kita harus tambah lebih semangat. Dan semoga apa yang kita cita-citakan semua dapat terwujud, dan insya Allah semua akan dapat kita wujudkan. Nah, sobat malam mencekam sekalian, tidak bosan-bosannya kembali saya ingatkan bahwa Malam Mencekam itu akan selalu hadir di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Catat, jangan lupa ya. Di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah pengalaman pribadi dari Pak Iing sebagai pemandi jenazah. Jadi pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Iing ini sebagai pemandi jenazah. Bagaimana keseruannya, bagaimana mistisnya cerita Pak Iing ini, kita langsung menghubungi Mang Ei yang sudah bersama narasumber. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar Anda hari ini? Terima kasih telah selalu mensupport channel kami Malam Mencekam. Seperti biasa Mang Ei dan tim, saya akan mengantarkan cerita ke hadapan Anda. Yang kali ini kami masih berada di kota Cirebon dan sudah berada di depan kita semua, Pak Iing. Anda akan bertanya, Pak Iing nih mau cerita apa nih kira-kira? Assalamualaikum Pak Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iing ya? Alhamdulillah. Pak Iing sudah punya cucu berapa nih? Untuk sementara belum. Oh, belum punya cucu. Nikahkan. Oh, baru nikahkan. Iya. Kalau istri sih masih tetap satu ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Belum jadi dua istrinya nih Pak? Sudah cukup. Oh, juga cukup. Baik, Pak Iing. Iya, siap. Saya dapat kabar dari teman saya. Pak Iing ini bekerja di salah satu rumah sakit di kota Cirebon katanya. Siap. Dan sebagai pemandi jenazah ya? Iya, betul. Sejak tahun berapa Pak Iing? Tahun 2012. Kurang lebih tahun 2012 ya, sampai dengan hari ini. Sekarang hari ini. Oke. Nah, Pak Iing ini berprofesi sebagai pemandi jenazah. Kerjanya siang apa malam? Saya full. Gimana maksudnya full? Jadi full pagi dinas, pulang jam 3. Kalau ada panggilan mendadak saya siap datang sampai jam berapa saja. Kalau tadi siang atau hari ini dinas ada pasien nggak? Maksudnya ada yang dimandikan? Untuk hari ini? Hari ini belum ada. Belum ada ya. Iya. Dengar-dengar sampai jenazah COVID katanya? Iya, sampai terakhir nangani jenazah COVID. Oke, ini ceritanya menarik. Baik sobat, kita dengarkan kisah menyeramkan dari Pak Iing. Silakan Pak Iing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan MM yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir dalam rangka berbagi pengalaman di dalam ruang jenazah. Dan salam juga untuk rekan-rekan yang seprofesi, mudah-mudahan tetap semangat. Asal mula awalnya saya masuk ke dalam dunia pemulasaran, pertama saya itu hanya panggilan di sebuah rumah sakit membantu teman. Kemudian ada lowongan di suatu rumah sakit lagi, maka teman saya nyodorkan saya untuk bekerja di salah satu rumah sakit itu. Saya menolak karena dia lebih senior daripada saya. Saya mempersilahkan teman saya, silakan Anda saja yang masuk ke sana. Ternyata dia tidak mau dan terpaksa saya. Dan waktu itu tahun 2012 saya masih usianya sudah termasuk udah tua ya, karena waktu itu memang mana ada umur tua bekerja di suatu rumah sakit, kayaknya pasti ditolak. Nah, itu akhirnya saya menghubungi satu rumah sakit yang membutuhkan pekerjaan itu. Ternyata dengan membawa seperangkat surat-surat untuk melamar di suatu rumah sakit itu, saya hadir, kemudian saya ditanya macam-macam di situ. Di antaranya umur, ya, nama, umur, tempat tinggal. Setelah diseleksi ternyata umur saya sudah sepuh, katanya tidak bisa cari yang lebih muda daripada saya. Ya saya silakan saja, itu kan hak dari rumah sakit. Akhirnya saya kembali ke rumah dan tetap sebagai panggilan di rumah sakit yang pertama. Dan dalam 1 bulan itu akhirnya saya mendapat panggilan kembali oleh rumah sakit itu. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Bapak untuk segera menghadap ke personalia untuk pengetesan, kata. Oh siap, kira-kira kapan Pak? Ya untuk hari Senin, karena waktu itu sekitar hari Jumat atau hari apa ya, saya waduh ini hari Senin berarti sudah jangka yang sangat pendek sekali. Dalam benak saya waktu itu ya semua juga pasti yang mengalami takutlah untuk menangani jenazah di rumah sakit. Walaupun saya sudah pengalaman di rumah sakit, tapi ini lebih lagi karena semua tanggung jawab daripada rumah sakit dibebankan ke saya. Kalau dulu kan ada perbantuan teman saya di rumah sakit satunya. Saya tidak berpikir panjang, langsung saya minta izin ke mbah saya, ke orang tua saya, keturunan saya yang ada di Pekalongan. Saya langsung berangkat ke sana dengan menggunakan mobil bus umum. Berangkat sampai di sana, saya datang tidak kemana-mana, langsung ke tujuan, ke mbah saya untuk menanyakan apakah saya boleh, apakah saya kira-kira mampu untuk menangani jenazah atau pemulasaran jenazah. Setelah saya datang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Primen kabare? Alhamdulillah apik. Oh melebu. Oke. Setelah masuk, saya to the point aja langsung karena waktunya mepet ya. Dan saya ini harus kembali lagi ke Cirebon. Ono apa? Mrene. Koyong ngene mang. Aku no masalah aku pengen diangkat jadi karyawan rumah sakit mengenai pemulasaran jenazah. Loh, priye? Kowe kan iso. Kowe ora usah takut. Jangan gentar menghadapi itu. Semua orang akan mati. Nah, nasihat itu. Semua orang akan mati dan akan dimandikan. Aku ora iso. Aku wedi. Loh, kenapa takut? Kan mbah-mbah kamu dulunya itu juga seorang pemulasaran, seorang lebe. Cuma tingkatnya di wilayah Kota Madia. Akhirnya saya tambah semangat hati. Nah, terus bagaimana kira-kira untuk memberanikan diri terjun ke dunia pemulasaran ini?
Udah, kamu yang penting jangan takut, insya Allah bisa. Akhirnya saya dikasih trik-trik untuk pemulasaran. Begitu saya langsung ziarah ke makam mbah saya dan langsung saya pamit untuk pulang ke Cirebon. Hari berikutnya saya dipanggil, langsung saya menghubungi datang ke rumah sakit tersebut. Bagaimana? Sudah siap? Siap Pak, ayo ikut saya untuk ditunjukkan tempat pemulasaran jenazah. Waktu itu hati saya, walaupun saya sudah pengalaman untuk pemulasaran jenazah, hati tetap bergetar, saya deg-degan. Waduh, ini bahaya nih. Bagaimana ini bisa? Karena waktu itu tingkatnya belum pengalaman sekali, baru terjun bantuin temen. Ini kan menguasai satu bidang. Akhirnya saya datang, saya ditunjukkan tempat ruang jenazah. Begitu masuk hati, biar hati saya itu kayak ditusuk gitu, biar. Astagfirullahaladzim. Begitu buka pintunya kerekek, kemudian ditunjukkan, kamu kerja ini bersihkan semuanya. Untuk tesnya hari ini kamu bersihkan semuanya. 1 hari ini harus bersih. Terus dia langsung kembali yang antar saya itu. Saya satu sendirian di dalam ruang jenazah yang belum pernah saya kenal, yang belum saya kenal dengan daerah sekitarnya. Saya buka, tengok kanan, tengok kiri, Masya Allah. Itu aura mistisnya sudah Masya Allah. Bulu kuduk udah bergetar itu. Begitu masuk ruangan itu. Pikir saya, oke lah. Kemudian saya ambil ember, lihat, bersihkan dulu barang-barang yang masih menumpuk. Bersihkan, diangkat, dipinggir-pinggirkan semuanya. Sudah ngeblong, sudah kosong, saya ambil air itu. Saya sapu dulu, udah disapu, udah kelihatan menurut saya bersih. Karena ternyata itu tempat belum pernah dipakai. Artinya belum ada yang penanggung jawab. Baru saya. Jadi begitu tempat itu sangat, auranya sangat terlalu tinggi sekali. Akhirnya saya pinggirkan, semuanya dipinggirkan. Sudah disapu, saya siram dengan ember itu. Semuanya. Saya tempat pemandian, terutama tempat pemandian itu saya siram. Setelah disiram, saya serok itu. Begitu saya nyerok itu air untuk kepinggirkan, ternyata darah mulai muncul itu. Plak. Satu persatu si darah itu muncul dengan berbarengan dengan air itu, dan baunya Masya Allah hanyir, lamun cek Sunda mah hanyir, amis. Waktu itu jarang pakai masker karena belum COVID ya. Jadi saya sambil nahan, sambil mual perut, lihat darah sudah pada muncul. Ini ya kalau menurut saya berat juga ini pengetesan ini. Akhirnya karena kita sudah niat, ya sudahlah, kita bersihkan si darah-darah itu sambil diserok pakai sapu lidi, serak. Sudah benar, kemudian saya dipel. Sudah dipel dengan bersih, bau hanyir masih kerasa. Sambil saya ambil pipol, cipratkan lagi, terutama di pojok-pojoknya itu. Sangat terasa sekali di pojok-pojok dari ruang jenazah itu. Setelah disiram semua dengan wipol, kemudian dipel ulang. Alhamdulillah beres dan baunya wangi. Kemudian saya bereskan alat-alat yang sudah saya pakai itu. Saya bereskan alat-alat yang sudah pakai itu, simpen. Kemudian saya melapor ke bagian personalia. Saya sudah selesai untuk melaksanakan tugasnya. Barangkali bagaimana? Akhirnya dia datang. Didampingilah sama-sama. Dicek ulang. Ternyata, walah, iya benar juga bersih. Akhirnya saya ditawarin, bagaimana nih kerjanya? Mulai hari apa? Saya bikin perjanjian. Ayo sambil jalan ke ruang personalia. Saya dipanggil personalia. Kemudian diinterogasi, ditanya, bagaimana Pak? Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah sanggup, kata saya. Terus dia bikin perjanjian.
kontrak kerja langsung. Di situ bikin saya teken, saya nggak baca dulu, yang penting teken karena waktu itu saya terburu-buru dan waktu sudah sore kayaknya. Saya teken. Setelah dibaca ulang, ternyata kontraknya sampai 10 tahun. Waduh, kok lama sekali 10 tahun. Saya menghadap lagi, punten Pak, ini nggak salah 10 tahun kontrak kerja. Iya Pak, karena Bapak umurnya udah sepuh, jadi udah aja langsung. Oh ya udah, perasaan hati saya terlalu lama. Bagaimana kalau 5 tahun dulu gitu dalam batin saya. Cuma udahlah, saya terima saja. Tapi alhamdulillah sekarang bahkan kurang. Sudah 10 tahun mau ini sudah selesai nih, sebentar lagi. Ternyata saya merasa kurang 10 tahun itu. Ya mudah-mudahan minta doanya, mudah-mudahan bisa dilanjut. Akhirnya saya setelah teken kontrak, saya pulang. Hari berikutnya saya sudah ditentukan jam kerja mulai ini. Saya datang, udah bersih ruangan, kita duduk, persiapkan untuk pencatatan. Baru 1 hari kita dinas, malamnya ada yang meninggal. Dipanggil, Pak segera datang di ruang jenazah, ada yang meninggal. Siap. Waktu itu saya datang malam-malam sekitar jam 1 kayaknya. Karena udah terlalu sepi, saya malam ke situ datang. Saya buka itu ruang jenazah yang masih bunyinya setelah dibuka, itu aroma keluar dari ruang jenazah itu. Harum. Wah, ini benar sudah ada tamu. Pas nggak lama kemudian jenazah, saya telepon. Saya sudah ada di ruang jenazah. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Ini jenazah mau diantar. Antar. Begitu diantar sudah selesai. Kemudian dari keluarganya juga hadir. Keluarganya hadir dengan tangisan-tangisan yang ya saya juga ikut sedih. Siapa orangnya ditinggal, kekasihnya ditinggal, orang yang dicintainya pastilah sedih. Nah di situ saya sedih, merasa terbawa oleh tangisan-tangisan itu. Dan akhirnya saya tenang Pak, insya Allah saya akan tangani. Keluarganya sudah keluar, kemudian ada beberapa keluarga yang membantu saya mandikan, dibungkus. Dan waktu itu udah selesai, kemudian dibawa ke mobil ambulan. Begitu ditinggalkan keluarganya udah pergi, jenazah sudah ditarik. Nah di situ saya sendirian di ruang jenazah. Itu aura kayak ada yang lewat. Saya keluar lagi. Ya maklum baru pertama pengenalan. Ada yang lewat. Dikira ada yang keluarganya yang ditinggalkan. Ternyata tidak ada. Terus ada yang muter-muter ya lewat sana. Ternyata tidak ada. Ada suara. Ternyata tidak ada suara. Pikir saya ini mah jin. Akhirnya saya tutup si ruang jenazah, saya beresin, bersihan, kunci lagi, ditutup lagi. Kemudian saya pulang. Dan itu malam pertama saya menangani jenazah sendirian. Dan yang lebih ini lagi, lebih seram lagi. Beberapa minggu kemudian saya dipanggil lagi. Pak siap-siap, ada jenazah yang mau datang. Pagi-pagi saya begitu datang, biasa saya beberes untuk nyapu atau ngelap-ngelap tempat jenazah atau meja itu. Saya dibel, siap-siap Pak, ada yang mau datang. Jenazah nanti. Ini kecelakaan katanya. Oh saya pikir saya biasa. Ternyata tidak lama datang mobil ambulan, mobil kepolisian yang bak terbuka itu. Datang jenazah. Kemudian banyak orang datang. Oh ini cepet-cepet minta ditangani. Hasil tabrakan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Datang, kemudian saya disuruh, Pak silakan Pak diberesin itu jenazahnya. Jenazah masih ditutup sama daun pisang. Karena ketabrakan di jalan raya, jadi bungkusnya apa adanya. Silakan Pak diangkat Pak, pindahkan ke tempat pemandian. Saya megang kakinya, terus ada yang megang badannya, ada yang megang kepalanya. Karena turun dari mobil kepolisian
mau dipindahkan ke tempat pemandian, itu udah banyak yang bantu. Saya pikir karena kakinya besar, saya pikir keras itu, gotong kakinya tuh. Saya arah ke sana, si jenazah digotong ke sana. Saya gotong nggak lihat, ternyata kakinya sudah potong. Wih, loh kok potong? Akhirnya saya tempelkan lagi. Pak, kok ini potong ya? Ternyata jenazah itu sudah kelindes sama mobil, kakinya potong, perutnya sobek, dan saya baru, Masya Allah, ya Allah, saya ngeri, Insya Allah, Allah Akbar. Saya tidak menceritakan keburukannya, maaf, ini hanya kebetulan di saya bisa curhat, saya berbagi, ya, Allah Akbar. Begitu dipindahkan ke tempat pemandian, kakinya yang tadi potong saya satukan, terus daunnya saya pisahkan. Begitu daun pisangnya ditarik, ternyata itu usus semua keluar. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini bagaimana ini? Itu saya rauk si usus itu, masukkan lagi ke perut. Saya baru sadar, saya baru ngerti bahwa ternyata perut manusia itu tidak tipis, kandel. Karena saya sempat megang kulit manusia itu tebal. Pikiran saya kan tadinya kulit manusia kan tipis ya, di itu ternyata tebal. Setelah saya lihat orang yang sesar, ternyata benar perut itu tebal. Kan ada jahitan pertama, jahitan kedua, dan itu di sesar itu, walaupun di dalamnya sudah kering, di luarnya sudah kering, di dalamnya masih basah, ada yang seperti itu. Itu langsung saya masukkan. Terus saya lapor, punten ini ususnya pada keluar, bagaimana? Oh ya udah, panggil ke orang khusus masalah jahit oka. Oh ya siap. Akhirnya dijahit sama perawat yang oka biasa jahit. Nah di situ teror enggak, cuma orang pada takut. Tidak ada yang mau mendekat, kecuali saya dibantu 2 orang itu. Karena di samping itu kan bau-bau itu. Setelah dijahit, kemudian kita gunting celana, baju apa, ternyata memang kakinya udah putus. Saya sambungkan lagi dan bereskan, sudah disiram, dimandikan secara itu. Alhamdulillah langsung dikafanin. Dan kemudian ternyata orang-orang masih trauma, masih takut untuk ngangkat si jenazah ini karena posisinya kakinya potong, kemudian perutnya pada ususnya keluar. Jadi tapi saya bilang ini sudah dijahit, udah beres, Bu. Akhirnya alhamdulillah dan dimakamkan itu. Nah, banyak sekali kejadian di samping itu juga. Siang-siang juga itu ada kejadian seperti itu. Kalau siang kan saya sendirian di ruang jenazah. Saya diam sambil nyalin setiap data kematian tadi malam, siapa aja yang mati, ini dicatat sama saya. Dari ruang mana ini dicatat. Kemudian dibukukan. Tiba-tiba ada suara berisik kayak di pasar tuh. Dalam batin saya, ini kok nempatin tempat saya, nempatin ruang jenazah tapi tanpa izin, tanpa laporan. Ini terlalu, kata saya. Siapa sih orangnya? Dalam batin saya. Akhirnya saya buka itu ruang jenazah. Saya keliling, nggak ada siapa-siapa. Saya keluar, barangkali di luar. Diputerin, tidak ada siapa-siapa. Loh kok tadi suara siapa? Saya balik lagi, nggak ada siapa-siapa, tapi suaranya seperti orang di pasar itu jual beli itu. Ngigong, tidak paham apa yang diomongkan, cuma gelendang-gelendang aja. Nah di situ ternyata benar teman-teman saya yang pendahulu saya sebelum di situ, yang pernah nongkrong di tempat situ, itu cerita akhirnya bahwa di sini ada kejadian begini, di sini kejadian. Akhirnya saya semakin takut. Oh, ternyata benar apa yang saya rasakan terjadi.
Oh, ternyata benar apa yang saya rasakan terjadi. Dan lucunya lagi, itu kepala bagian saya atau kaistal tingkatnya kepala dari kepala itu negor saya. Begin sini. Kenapa Pak? Itu kamu kok bawa orang? Saya kan bayar cuma 1 orang buat kamu. Kok banyak sekali teman kamu? Saya bingung. Selama kerja saya cuma sendirian dan dibantu oleh keluarga korban atau keluarga jenazah yang mempunyai jenazah. Jadi saya sendirian, tapi dia negor bahwa saya ada yang bantu yang dibebankan nanti di rumah sakit. Makanya saya ditegur. Katanya tidak ada Pak, cuma sendiri. Oh ya udah, barangkali tuh kamu ngajak orang lagi untuk ini. Tidak ada. Dan siang-siang itu sering saya, ya istilahnya kalau diganggu ya boleh diganggu, tapi pikir saya, tapi semakin hari semakin ini alhamdulillah saya semakin tegar dan semakin hanya kekuatan sama Allah, minta doa kepada Allah. Karena pernah kejadian itu waktu siang juga, ada suara seolah-olah kayak bus nabrak apa tuh, suaranya bledar keras sekali. Itu suara itu bukan didengar sama saya, didengar oleh semuanya. Duar. Loh, ada apa ini? Saya keluar dari kantor, saya kelilingin ke dalam, nggak ada apa-apa. Barangkali plafon ambruk atau apa ya. Saya keluar ternyata tidak apa-apa. Dan bahkan keluarga pasien, penunggu pasien yang sedang duduk itu nanya, Pak, ada apa Pak? Ada apa? Saya karena sudah kontrol, tidak ada apa-apa Bu. Yang benar Pak, tadi ada suara melegar. Jelasnya mah kayak ban meletus itu tuh. Kayak truk mobil nabrak sesuatu yang keras sekali. Itu sampai kedengaran. Itu sampai Masya Allah, sampai kejadiannya seperti itu. Jadi begitu keluarga pasien muncul, saya tenangkan, tidak ada apa-apa Bu. Alhamdulillah. Oh tadi suara apa? Enggak, itu mah suara biasa. Dan banyak penunggu pasien juga diusilin. Ada seorang penunggu pasien, malamnya tidur di samping ruang jenazah karena ruangan lain penuh. Akhirnya dia duduk tidur di samping, gelar tikar, dia sendirian tidur. Tidak lama kemudian ada seseorang yang mampir ikut tidur tanpa izin. Pikir dia biar barangkali capek. Tapi subuh selesai, dia cari orang itu serumah sakit. Kata dia tidak ada. Hari pertama, keduanya seperti itu lagi. Dia laporan ke saya, Pak, ini saya tadi ini. Bagaimana? Loh, sudah dicari, yakin? Nggak ada Pak. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya celana levis, baju kotak-kotak. Loh, itu mah yang meninggal kemarin, kata saya. Dalam batin saya, ini yang meninggal kemarin, masa iya? Oh ya udah, nggak apa-apa Pak, jangan itu kan udah. Pikirin saya untuk menenangkan keluarga pasien itu, sampai supaya keluarga pasien itu tidak terlalu tegang. Dan kebetulan saya juga suka piket. Saya di samping nangani pasien muslim, juga nangani pasien non muslim. Ternyata pasien non muslim itu lebih mudah lagi karena hanya ganti pakaian. Dan dari pihak keluarga non muslim itu merasa bangga, merasa senang karena pemulasaran di saya itu termasuk bersih. Karena kalau dibandingkan di tempat lain, artinya di kebiasaan mereka itu hanya dicit pemandiannya. Kalau di saya dimandikan seperti biasa ala muslim. Iya, ala muslim dimandikan pakai air, pakai. Kalau dia
pemandiannya hanya di Cid yang saya tahu. Di pemandian si Cid, kalau saya dimandikan secara umum biasa kayak muslim, bersihkan, kemudian diganti pakaian dan dia merasa bangga. Itu. Dan ini terjadi juga. Jadi kewajiban daripada karyawan rumah sakit, di samping itu juga ada piket. Nah, saya giliran dapat bagian piket. Pas saya nggak sadar bahwa itu malam Jumat Kliwon. Saya keliling itu tempat kewajiban piket atau mengelilingi rumah sakit, meriksa, ngontrol. Ternyata ada di suatu sudut di ruang jenazah itu ternyata ada bisikan-bisikan. Ada suara tanpa rupa. Saya kontrol tuh. Suara. Apa ini, suara apa ini? Akhirnya balik lagi. Itu begitu saya balik lagi, bulu kuduk itu berat sekali. Astagfirullahaladzim. Ternyata bulu kuduk saya mulai berdiri. Wah, ini udah nggak aneh nih. Balik lagi saya cepet cari tempat yang penting aman, tidak ada orang yang lewat ke situ sekeliling. Dan tak lama kemudian saya dipanggil, tolong itu bukakan ruang jenazah. Oh siap, karena ada jenazah yang mau lewat untuk dibawa, tidak dimandikan di rumah sakit tapi langsung dibawa ke rumah. Saya ditelepon, langsung saya merapat ke ruang jenazah. Ternyata jenazah sudah ada di situ, yang ditinggalkan oleh perawat udah serah terima taruh situ, dan keluarganya sudah ada. Begitu mau dipindahkan dari berangkar dari jenazah itu ke berangkar ambulan, begitu mau diangkat itu suara. Itu langsung dilepaskan itu. Keluarganya langsung, Pak, sadar Pak, sadar. Ke pipi jenazah. Jangan bu. Kasihan ini sudah tidak ada ini. Itu tadi suara. Tadi timbul suara. Enggak bu, udah langsung dibawa, ini sudah enggak ada. Enggak Pak, ini ada suaranya tadi. Begitu dia angkat suara, akhirnya dia sadari bahwa memang jenazah sudah tidak bernyawa lagi. Akhirnya diangkat lagi, dimasukkan ke ambulan. Nah, dengan kejadian itu saya sambil berpikir, sambil jalan, oh mungkin ini malam Jumat Kliwon, mungkin godaan saya tuh, ujian. Udah saya langsung ke pos. Kembali lagi ke pos dan akhirnya besoknya alhamdulillah sampai pagi-pagi kita tukar piket. Selesai alhamdulillah. Dan memang kalau cerita masalah di ruang jenazah itu banyak. Saya hampir 10 tahun kurang ini menangani jenazah sampai sekarang, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Di antaranya yang itu jenazah jitak kepala saya. Waktu saya mau gunting pakaian, kan setiap jenazah yang mau ditangani kan itu sama saya digunting dulu pakaiannya, dilepas dulu. Itu gayung terjatuh, glonrang. Ya namanya di ruang jenazah kalau benda apa yang jatuh suaranya kan gema, glonrang. Ambil itu, si gayung itu diambil. Pas mau berdiri, si jenazah itu nggak tahu bagaimana jitak saya. Dak. Saya samping gerutu. Ini mandikan jenazah, jangan guyonan. Dikira saya teman saya yang jitak itu. Karena lumayan sangat keras lah. Tok gitu. Wah, begitu saya melirik ke atas, ternyata tidak ada siapa-siapa, yang ada tangan si jenazah itu. Ayo astagfirullahaladzim, maaf. Saya bereskan lagi dan kemudian siap untuk
pemulasaran. Pada tahun 2019 saya diperintahkan untuk menangani jenazah COVID oleh kepala rumah sakit. Bagaimana? Kamu siap untuk nangani jenazah COVID? Siap, Pak. Enggak takut? Tidak, Pak. Enggak takut mati? Ya kalau mati mah urusan Allah, Pak. Akhirnya saya diketrok untuk menangani jenazah COVID. Waktu pertama kali muncul COVID, itu orang takut sekali. Untuk dekat orang yang kena COVID-nya aja udah takut. Dan saya tiap hari sampingannya itu bersihkan tempat tidur orang yang terkena COVID. Ada orang COVID pulang, saya bersihkan dulu tempat tidurnya. Setiap hari otomatis saya berkecimpung ke orang-orang COVID. Dan yang paling terharu, saya sangat sedih sekali kalau ada yang mendengar atau melihat orang yang COVID yang mau dipemulasaran. Ya mungkin kita lihat sendiri, kita dengar sendiri berita orang yang terkena COVID itu tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan, tanpa itu sebetulnya bohong. Itu tetap mendapatkan pelayanan seperti itu. Karena setiap yang kena COVID itu tetap dimandikan cuma dengan cara disemprot. Dikafani, disolatkan. Kemudian kita hadapkan ke kiblat. Kalau orang muslim, kalau orang non muslim itu biasa terlentang, tidak dimiringkan. Itu cuma itu. Jadi kadangkala kalau kita nangani COVID, hati kita tuh, ya Allah, kasihan tanpa ditengok, ya, tanpa keluarganya hadir di situ. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang kena meninggal karena COVID ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Karena di situ orang sangat sedih sekali. Kebanyakan orang menentang untuk di pemulasaran secara COVID. Padahal itu sudah ada aturannya. Ada aturan bahwa setiap orang yang kena COVID itu harus dilakukan pemulasaran secara COVID. Nah tugas saya hanya pemulasaran. Kalau yang menentukan COVID atau tidaknya itu dokter. Dan pemulasaran jenazah seperti saya sebutkan tadi. Intinya seperti pemulasaran biasa, cuma bedanya seperti itu. Nah ini ada pengalaman yang menarik dalam menangani COVID ini. Itu di dalam menangani COVID ini, setiap orang yang dinyatakan dia itu COVID, itu kadangkala image-nya, pikirannya sudah melayang. Akhirnya dia berpikiran bukan untuk sembuh. Apalagi orang-orang yang sudah jompo, orang-orang yang sudah tua. Itu pasti pikirannya ingin mati. Makan tidak mau apa. Nah alhamdulillah kita di samping bertugas sebagai kebersihan, kita memberikan spirit supaya dia semangat dalam menghadapi penyakit COVID ini. Alhamdulillah terbukti ada beberapa pasien yang merasa bangga bisa sembuh dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Dan saya juga senang karena si pasien ini bisa sembuh. Ada juga saya melihat langsung dari mulai masuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga meninggal. Dan lucunya lagi ini ada ini pasien COVID hari pertama tidak apa-apa, hari kedua tidak apa-apa. Itu hari ketiga izin sama saya. Bapak ini hari apa ya? Hari ini tanggal berapa Pak? Ada apa Ibu? Enggak. Malamnya langsung meninggal. Saya urusin. Saya mandikan secara COVID. Dan alhamdulillah di dalam menangani COVID ini, terutama para perawat, para dokter, itu dengan semangat. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah hampir lepas, sedikit lagi hampir lepas daripada yang namanya COVID ini. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan lepas dan akhirnya selesai. Walaupun sekarang lagi digembar-gemborkan ada yang itu, mudah-mudahan di Indonesia tidak akan dapat jatah
mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan beres. Sedikit pertanyaan, Silakan. Baik. Pengalaman dalam 10 tahun itu ada nggak sampai terbawa ke rumah? Misalnya teror atau minta tolong sampai terbawa ke rumah, sampai terbawa mimpi? Kalau pertama kali saya nangani jenazah itu kadangkala di hati saya, ini kira-kira bener enggak? Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, itu perasaan begitu ada. Kadangkala bau-baunya itu kerasa, suka ada rasa, oh kok ini bau si ini gitu. Tapi ya biarkan aja, lalaikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Alhamdulillah kita sudah biasa, mentalnya sudah bisa ini, sudah terbiasa menangani. Sudah ini Pak ya? Iya. Sudah kebal. Ya, amin. Ibarat kalau itu makanan sehari-hari ya Pak ya. Amin. Tadi Bapak waktu bercerita Pak ya, Iya. Pak langsung merasakan seperti ada yang datang atau apa itu, merinding. Nah, kebetulan itu spontan. Saya seolah-olah suruh berhenti dan langsung saya astagfirullahaladzim. Mungkin ini yang mudah-mudahan ikhlas ridho. Saya bukan maksud apa-apa, karena hanya ingin berbagi pengalaman saja. Dia langsung seolah-olah meleklep, langsung nempel ke punduk saya. Ya Allah, sampai leng, saya hampir lupa apa yang diomongkan tadi itu. Tapi alhamdulillah dengan Allah Akbar, Allah, akhirnya bisa diatasi. Kalau COVID Pak Hah? itu umumnya orang image-nya langsung dibungkus, langsung dikubur ya katanya. Iya. Jadi ternyata itu dimandikan dulu ya. Iya, itu sebetulnya SOP-nya dari pusat. Itu ada SOP-nya. Yang pernah kejadian di suatu rumah sakit, itu yang pernah viral, itu memang SOP-nya seperti itu. Jadi dibungkus apa pakaian itu, ya kita itu. SOP-nya seperti itu. Jadi sempat ya tanpa dimandikan oleh Bapak. Waktu pertama kali muncul, ya kita karena sudah SOP-nya seperti itu, ya kita laksanakan SOP seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kebijakan daripada pemerintah, akhirnya sekarang hak daripada jenazah COVID pertama dimandikan, disemprotkan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Itu hak sekarang ini sudah, alhamdulillah sudah ada sistem itu. Kalau menyolatkan, anggap keluarganya nggak datang, yang menyolatkan siapa Pak? Nah, kalau keluarganya tidak datang, yang nyolatkan perawat yang bantu sama saya. Jadi saya dibantu oleh 2 orang perawat untuk pemulasaran. Setelah selesai saya sholatkan. Kalau keluarganya ingin nyolatkan, masukkan dulu ke dalam mobil ambulan, ditutup, kemudian dari jarak jauh disolatkan di situ boleh. Jadi kalau misalnya keluarganya ingin nyolatkan, nggak usah nunggu di makam misalnya, maka jenazah itu dimasukkan, setelah dimasukkan peti, masukkan ke ambulan, kemudian ambulan hadapkan kiblat, kita sholatkan. Itu kalau COVID memang kehilangan rasa juga ya. Saya juga pernah ngalamin. Iya, hanya beberapa hari itu bau hilang, tapi ya sebetulnya nggak usah gentar. Kalau kita menangis seperti itu, oh banyak makan, terus vitamin, insya Allah itu hilang. Jadi ternyata saya pas makan itu ada rasa, ternyata istri saya lupa kasih garam. Wah, astagfirullahaladzim. Sampai udah kaget kan, nggak ada rasanya. Alhamdulillah ternyata lupa kasih garam. Iya, bisa.
Ya, baik. Terima kasih banyak atas cerita yang bermanfaat ini untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Iing selalu diberikan kesehatan. Amin, dan amin, amin. tambahkan rezeki. Amin, 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 amin. Sobat Malam Mencekam, kalau Anda suka dengan cerita dari Pak Iing, silahkan berkomentar di bawah. Insya Allah Pak Iing di kesempatan berikutnya akan mengisi MM lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Siap ya Pak Iing ya? Siap. Masih banyak cerita yang Masih lain. banyak cerita ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Iing. Iya, Sudah hadir di Malam Mencekam. Siap. Salam untuk keluarga. Ya, siap. Dan Sobat Malam Mencekam, terima kasih atas dukungan Anda kepada channel Malam Mencekam. Jangan pula lupa untuk menyaksikan dan berkunjung ke channel Minyak Malam, channel kami yang lainnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.